Oke, hewan-hewan apa yang mirip gorengan? Apa tuh Bang? Anjir susah banget. Susah ya? Yang Oke. kemarin gampang banget. Oke, kalau gitu jawabannya adalah katak dalam tempura. Itu dia Waduh, berbahasa yang menggambarkan gorengan Belanda dan Jepang. Jerman di gelaran Euro 2024 ini. Mereka seperti katak yang hanya dalam tempurung, tidak bisa keluar dari kekungan lawannya dan akhirnya harus gugur. Oke, bola episode kali ini menjelang babak final di mana Inggris akan bertemu Spanyol di Munchen ya. Berlin Bang. Di Berlin, berak lintah. Oke. Ini pertanyaannya straight to the point ke Aldo si anak gawang. Waduh. Aldo. Inggris layak menang atau Belanda emang layak kalah, Do? Ya, menurut gua pertandingan Belanda versus Inggris kemarin cukup layak lah Inggris melaju ke babak final. Karena apa? Karena mereka tuh punya semangat pantang menyerah gitu sih. Mereka menghalalkan segala cara biar bisa menang. Wah, nggak tahu lah. Ini dia. Ini. Belum baru mulai sudah menghalalkan segala Gimana? Coba elaborasi menghalalkan segala caranya di sini gimana? kayak di sini. Menghalalkan segala cara, mulai dari faktor teknis maupun faktor non teknis. Nah, kita tahu kemarin waktu Belanda versus Inggris, Inggris di 10 menit pertama mereka bermain cukup seimbang sebenarnya. Mereka tuh saling serang gitu kan, sampai akhirnya Belanda bisa ngegolin duluan gitu. Tapi ya kita tahulah Inggris dapat penalti dan itu salah satu hal yang menurut gue garis bawahi sebagai sesuatu yang bentuk dari keinginan ingin menang gitu. Karena kan kita tahu prosesnya si Harry Kane dia udah nge-shot, udah nendang, terus ternyata tendangannya melenceng jauh, tapi dia tetap seolah-olah kena jegal dengan sangat parah sama pemain Belanda. Dan setelah ternyata mereka dapat penalti, Harry Kane lagi yang ngeeksekusi dengan kaki yang sama. Padahal di sebelumnya mereka Harry Kane kelihatan kesakitan gitu di kaki kanannya. Cuman ya itulah gue bilang, mereka menghalalkan segala cara dari faktor teknis maupun non teknis. Dan faktor teknisnya menurut gue sih sebenarnya di babak-babak sebelumnya Inggris itu dari wawancara-wawancara pre-match, interview pre-match yang mereka lakukan, mereka selalu bilang, kita selalu mempersiapkan diri semaksimal mungkin sampai ke babak penalti sekalipun gitu. Makanya Inggris di babak penalti pun mereka tetap bagus, punya mental, punya persiapan. Kayak di sebelumnya si Jordan Pickford selalu punya contekan buat ngehadapin penalti. Makanya menurut gue itu adalah salah satu bentuk keinginan mereka untuk menang, menghalalkan segala cara gitu. Di luar itulah, Dok. Di luar kalau katakanlah nggak ada kontroversi penalti itu, yang lebih layak ke final Belanda atau Inggris, ini jangan pakai bias nih jawabnya nih. Menurut gue tetap Inggris sih. Kontroversi di penalti itu. Karena faktor pembedanya di sana, mereka lebih prepare. Kita tahu Southgate punya plan A, B, C gitu kan. Mereka di menit-menit akhir sudah memperkirakan Belanda bakal habis bensin nih. Ya udah Stefan de Vrij mungkin kelihatan udah nggak seprima di babak pertama, jadi si Inggris, si Southgate nurunin beberapa pemain baru yang nafasnya masih seger kan, jadi mereka bisa lari dan bisa ngambil berbagai advantage dari celah-celah tersebut. Berarti tactical wise Southgate tetap punya andil untuk kemenangan Inggris ya? Tactical wise menurut gue ya Southgate punya andil. Nah, kalau ini tadi yang fans Belanda oleh-oleh sudah nih, fans Inggris Pak Dokter nih, kembaran Pak Dokter Tirta yang baru dapat endorse.
Ini gimana? Masih di match yang sama? Gimana? Ada pandangan lain nggak tentang kontroversi di match Inggris versus Belanda nih, Dokter Tirta? Ini muka gue masih kecil nih, gak dipindahin nih bang. Tolong pindahin dulu bang, muka saya kecil. Oh iya, nggak usah ngatur, udah ngomong aja, ngatur. Kalau dari gue yang ngelihat pertandingan itu dari sepanjang Piala Eropa ini, mungkin pertandingan paling bagusnya Inggris ya lawan Belanda itu. Gitu. Walaupun formasi Inggris ganti mulai dari perempat final ya kalau nggak salah, yang awalnya mereka main 4-3-3 atau gue lupa formasi awalnya apa. Sekarang jadi ya itu sekarang kan jadi 3-4-3 hitungannya ya. Mereka main 3-4-3 itu sempat coba di perempat final kalau nggak salah. Itu tapi belum kelihatan bagus banget, tapi pas di semifinal pas lawan Belanda kemarin kelihatan better lah gitu. Secara organize, Foden tampil oke banget walaupun dia nggak ngegolin ya, berapa kali dia shoot cuma satu kena tiang atau ketahan. Terus Bellingham is Bellingham gitu, nggak kelihatan dia pengen punya andil tapi juga nggak begitu kelihatan juga. Trippier kelihatan kesulitan, dia kaki kanan terus harus main di back kiri gitu kan. Belanda gue nggak bisa komentarin Belanda karena gue emang nggak ngikutin banget ya. Cuman dari pertandingan kemarin ya mungkin akan terdengar bias, tapi gue juga ngerasa Inggris layak sih untuk masuk ke final, terlepas dari ya kontroversi dari Harry Kane itu ya, si penaltinya itu. Layak masuk final tapi siap lawan Spanyol nggak? Nah kalau itu balik lagi ke prediksi gue di episode pertama, gue mengharapkan Spanyol atau Jerman yang lolos ke final kan. Ya kalau lawan Spanyol, ngelihat kemarin Spanyol lawan Prancis, kayaknya Inggris diayam-ayamin nanti sama Lamine Yamal ya kan. Ayam. Iya susah, kita lawan bocah 16 tahun ini nggak bisa dilawan ya, yang jago banget nih. Oke Damar, ini Damar Southgate Ball nih gimana Damar nih melihatnya? Bener apa ini agenda UEFA nih, Inggris melaju nih? Agenda UEFA kayaknya bang, soalnya agendanya kan final bentar lagi nih. Tapi apa ya, Southgate ini kalau boleh dibilang jago ya hoki sih sebenarnya. Tapi jago juga nih masa di bawah Southgate ya. Kalau kita lihat catatannya tuh dari 2000 berapa sih dia? 2016 ya? Ya, 16. 2016 lah ya. Dia tuh selalu bawa Inggris di turnamen-turnamen besar tuh minimal semifinal deh kalau nggak salah. 2018 semifinal kan, Piala Dunia. Piala Dunia ya. 2020 Euro final walaupun kalah di Italia. 2022 semifinal juga kalau nggak salah ya. Semifinal kalau nggak salah iya. Semifinal juga. Nah sekarang final lagi. Perempat final. Perempat final kalah lawan Prancis. Oh iya. Ya maksudnya dari rekam jejaknya aja kan sebetulnya Southgate ini bisa dibilang ya oke lah sebenarnya untuk ukuran pelatih apa yang sering diceng-cengin juga sama fans Inggris ini, pelatih apaan sih? Tapi ternyata dia ibaratnya ya emang pelatih sepak bola modern lah yang mengutamakan hasil akhir daripada permainan indah ya kalau kata orang-orang, permainan atraktif gitu kan. Ternyata Southgate ini jeli juga dia nih. Masukin Palmer dan Watkins di menit 80 itu hasilnya tuh berbuah manis tuh. Jeli lah dia, pelatih jeli. Terus kan berapa kali juga nih Inggris tuh dari kalau nggak salah kan dari mulai babak 16 besar sampai semifinal comeback semua kan. Lawan Slovakia comeback. Terus lawan Swiss comeback lagi. Lawan Belanda juga comeback lagi. Ini ya bisa dibilang tapi kan kalau comeback itu 50-50 Mar, antara secara taktik mereka siap atau nggak siap justru. Di situ mental yang bermain. Kalau ngomongin comeback kan berarti kalah dulu kan. Maksudnya secara taktik mulai berarti kan bisa jadi
nggak bagus. Ini yang bicara terus mental atau enggak UEFA gitu. Atau emang taktiknya begitu dia, Ji? Bisa Lihat begitu pemain. ngepur. Enggak, kan kayak tadi Aldo bilang nih, saat si Belanda, De Vrij, pemainnya udah capek lah ibaratnya, ngadepin kocar-kacarnya, ngadepin Foden, Saka kan lari-larian banget tuh. Nah itu di menit-menit krusial dia masukin pemain yang tenaganya masih ada, terus mentalnya juga udah siap, dia masukin. Nah hasilnya kan kelihatan jadinya kan. Oh, jadi kalau ditinju tuh dia kayak Muhammad Ali ya, dia ngindar-ngindar bikin musuh capek, gebuk aja tiba-tiba Ya, gitu ya. Kurang lebih niatannya seperti itu mungkin ya. kurang lebih jadinya berapa aja? Pasnya aja Apa? berapa? Pasnya berapa kurang lebih? Tanya dokter lah, udah bisa hitung-hitungan dia. Ya kalau gue lihat statistik dari Komisi Pemilihan Umum Indonesia sini ya, Gareth Southgate itu winning rate-nya 56% dan gol per game-nya 1,89. Not bad lah buat pelatih yang dicengin mulu kan sebenarnya ya, angka itu gitu ya. Dan mungkin dia bertahan terus karena ketua PSSI di Inggris Menteri BUMN juga mungkin ya, jadi kayak ada backing-an gitu. Kayaknya PSSI juga mau nyapres kali Bang, apa gimana Bang? Bisa jadi Southgate ini kayak dekat sama dinasti kali, soalnya nggak turun-turun kan. Atau enggak, mungkin Southgate pengen Inggris pengen membuktikan bahwa pelatih lokal bisa berjaya di timnas Inggris karena sejarah mencatat belum ada pelatih lokal yang bisa sukses membawa Inggris berjaya ya. Walaupun Inggris memang jarang berjaya juga ya. Benar juga sih. Bener juga memang jarang berjaya ya. Ada yang punya tanggapan lain tentang individunya tuh sebenarnya ngaruh juga nggak sih? Kalau menurut gue sih ngaruh ya. Itu. Menurut gue Southgate itu tipikal pelatih yang responsif. Dia nggak bisa ambil inisiatif duluan gitu. Jadi ketika pertandingan dimulai, dia ngeobservasi dulu apa nih yang bisa gue eksploitasi dari pemain lawan. Makanya mungkin sering dia keteteran dulu kan gitu. Tapi setelah itu dia mikir formula untuk gue bisa naik lagi nih kayak apa gitu. Jadi makanya track recordnya dalam Euro sekarang lebih banyak ketinggalan duluan gitu karena dia reaktif terhadap pemain atau tim lawan gitu. Mungkin dia ini tuh memegang prinsip siapa yang tidak mampu beradaptasi mereka yang akan tertinggal oleh zaman tuh. Bisa jadi. Atau enggak Southgate itu cara berpikirnya kayak Mike Tyson. Life began when you first in the Loh, suka-suka gua lah, ngatur sih lu. Orang dia moderator. Kalau kata Michael Tyson kan Muhammad Tyson. Bukan Subhanallah. Life began when apa sih bahasa Inggrisnya lupa. Durasi. Hidup dimulai ketika lu udah dipukul di muka. Jadi emang Southgate itu sebelum dia ditonjok dia pelangga-pelongo, tapi dia tahu bagaimana ngerespon setelahnya. Tapi ya sebenarnya terlalu, kalau gue boleh berkomentar, masih terlalu kurang greget juga untuk dipuji sebenarnya Southgate itu sebenarnya. Agak untuk materi Inggris yang segini di era sekarang kurang greget juga gitu. Cuman gue apresiasi loh, Southgate itu dia berani untuk memainkan pemain-pemain muda gitu, yang relatif muda lah gitu, yang panggungnya masih kecil lah di internasional. Dibandingkan sama Koeman ya, Ronald Koeman kita tahu di starting line up dari awal selalu mengandalkan pemain-pemain yang saklek, yang emang udah experience gitu ya. Senioritasnya tinggi banget tuh. Kalau di ospek jurusan itu Mas junior udah dibabat tuh sama dia. Jadi kalau benar ya Dok. Iya, kalau benar. Kalau salah balik lagi ke nomor 1 lah, Bro. Balik lagi ke senior gitu. Nah, kita lihat di pertandingan-pertandingan awal masih ada nama-nama kayak Wijnaldum,
bahkan masih ada mengandalkan Memphis Depay yang walaupun statistik dia di Euro sekarang nggak signifikan gitu, tapi tetap dimainin sama Ronald Koeman. Jadi menurut gua Southgate lebih terbuka dengan pola pikir atau pemikiran atau lebih maulah nge-explore pemain-pemain baru gitu. Padahal Belanda juga sebenarnya banyak banget pemain muda di bangku cadangannya gitu. Cuman balik lagi kalau emang percayanya sama pemain-pemain lama ya kita bisa apa gitu. Bang, bentar Bang, panggungnya kok di saya Bang, yang ngomong Aldo tadi Bang. Saya tadi lagi pindah meja. Kurang bagus nih operatornya nih. Enggak, tadi lagi pindah, ada bayi mau bobo. Gajinya kurang nih kayaknya, harus dinaikin nih. Jadi iya sih kalau gue lihat Belanda pemain mudanya malah justru si Xavi Simons doang ya yang maksudnya langganan starter, padahal ada Zirkzee, terus ada De Ligt aja hampir nggak pernah main dia ya. Iya kayaknya. Terus Jeremy Frimpong juga jarang main padahal lagi naik banget kan namanya di Leverkusen. Terus ya, Depay sih yang gue bingung masih dimainin. Iya ya, kenapa ya? Gue bertanya-tanya juga. Tapi kan kontribusi. Iya, cuman nggak maksimal. Iya sih, nggak sebesar kontribusinya ke visual. Iya. Pemain mana yang masih pakai headband anjir di sepak bola? Dia doang. Iya dia doang. Nah dia bengong nih, moderator bengong nih. Ini katanya kalau isu mau digoreng lama nih. Digoreng bentar udah diem nih. Oke, kita beralih deh. Kita beralih ke apa namanya? Ke sebelum kita bahas final ya, di akhir pertemuan kita bahas final. Sebelumnya yang ramai di media sosial selain hasil-hasil pertandingan tuh sebenarnya kan bagaimana nama-nama muda. Biasa kalau ada event internasional ini nama-nama muda biasanya bermunculan yang nama muda yang sekarang jadi sorotan ya, walaupun beda cara menyorotnya kan sebenarnya Bellingham sama si Lamine Yamal lahir mungkar ya. Itu Yamal Mirdad. Menurut kalian Lamine Yamal itu layak diomongin karena memang kontribusinya bagus dan jago atau karena dimandiin Bang Messi ini? Dari Dokter Tirta gimana Bang dokter nih? Dokter Tirta nge-freeze kayaknya ya? Emang iya? Iya Bang, nyengir doang. Oh suaranya nge-freeze. Coba matiin dulu kameranya terus nyalain lagi Bang. Ada nggak? Nyengir doang. Loh, gimana? Terus suaranya ada? Suaranya ada. Saya kick dulu ya. Saya kick dulu. Ya oke. Terus dia ntar masuk link lagi ya Do ya? Iya, masuk lagi. Nah, ini oke. Aldo dulu deh. Lamine Yamal nih hype semata apa emang ternyata kontribusinya bagus? Maksudnya ini di samping golnya yang bagus ya, maksudnya dia secara taktikal masuk nggak dalam sumbangsih kemenangan Spanyol nih? Aldo. Cipeng udah masuk nih. Mau dokter Cipeng dulu nggak? Oh, Cipeng udah masuk nih. Oke. Lamine Yamal ini emang hype karena sidebar segala macam Messi dan seterusnya atau emang secara taktikal dia punya sumbangsih bagus untuk kemenangan yang konsisten dari Spanyol? Kalau kita ngelihat mungkin kalau Lamine Yamal main di Spanyol era lama ya, era Xavi, Iniesta. Selama siapa nih? Oh, terakhir juara Euro itu ya? Ya, Euro Piala Dunia itu pokoknya lah. Pokoknya zaman-zaman masih position football itu masih luar biasa gila gitu, yang bisa sampai 80% itu pertandingan gitu. Mungkin Lamine Yamal nggak akan seperti sekarang ya. Ya, nggak akan seperti sekarang gitu. Karena memang dulu Spanyol dulu pun ada David Villa, strikernya Fernando Torres atau
siapa lagi ya? Pedri. Pedro main sekarang ya. Pedro dia Busquets, kan sayap, David Silva. Main sayapnya pun kan nggak gitu banget kan. Mereka tetap mencoba main possession dari tengah tiba-tiba terupas aja kan. Nah, mungkin kalau yang Lamine Yamal main di fase itu dia nggak akan seperti sekarang. Cuman karena Spanyol yang sekarang lebih main modern ya, mereka main sayap juga dia main, Nico Williams dia tusuk, Lamine Yamal tusuk gitu kan. Tiba-tiba dari tengah juga ada Fabian Ruiz, ada Dani Olmo juga. Jadi mungkin dia juga terbantu dengan sistem Spanyol yang sekarang sudah lebih modern dibandingkan dulu gitu. Kalau kata gue sih gitu ya. Jadi Spanyol pun dia mungkin menyadari bahwa ini kalau kita main tiki-taka mulu juga kayaknya nggak akan maju-maju juga nih, karena tim lain udah nemu celahnya ya. Udah kebaca, udah nemu celahnya. Dan eksperimen pertamanya mungkin ya di Euro ini ya, eksperimen benar-benar Spanyol era baru tuh ya, eksperimen sekarang, dan terbukti buat gue berhasil gitu. Walaupun strikernya Morata gitu, ternyata ya Morata mungkin dia cuma striker pemantau doang ya, yang suruh nyerangnya ya tiba-tiba Fabian Ruiz golin, tiba-tiba Dani Olmo golin, tiba-tiba Lamine Yamal golin gitu kan, Nico Williams golin. Jadi ya balik lagi ke pertanyaan tadi, apakah Lamine Yamal emang bagus? Dia bagus. Untuk ukuran 16 tahun dia bagus banget. Dan dia terbantu oleh sistem Spanyol yang bisa meningkatkan kemampuan dia gitu loh. Pas banget gitu lah kemampuan dia sama sistem Spanyol sekarang. Ya. Jadi sebenarnya kan kalau dilihat dari skuadnya Spanyol ini nggak tier 1 ya. Maksudnya kalau dibandingin sama Euro 2000, apa yang dia back to back Euro sama Piala Dunia tuh 2012, 2008, 2010, 2012. Nah, itu yang dia 3 itu kan sebenarnya kalau skuad Spanyol sekarang bukan orang-orang tier 1 ya. Nah, menurut Aldo nih, mana yang lebih besar? Lamine Yamal atau skuad Spanyol itu sendiri? Dalam andil kesuksesan Spanyol ini. Menurut gue, tapi gue setuju sih sama Bintang. Lamine Yamal itu keluar di kala Spanyol punya formasi yang berbeda gitu. Keluar di saat yang pas lah gitu. Karena kita tahu Spanyol sekarang dia udah move on dari era Pep Guardiola ya. Dia udah move on dari tiki taka, sekarang lebih menjurus ke Pepepa ala siapa namanya? Indra Safri. Pendek-pendek panjang, jadi mereka pendek Pak. Oh kenapa? Mau tutup ya? Oh ntar saya pengen dulu. Iya. Wah kenapa tuh dokter? Bang saya keluar dulu sebentar ya, nanti saya balik lagi. Oh iya. Pindahin mobil dulu. Oh, iya. Lanjut dulu. Ya lanjut. Gimana Dok? Jadi Spanyol bisa memanfaatkan skill dan kecepatan Lamine Yamal. Kita tahu Spanyol sekarang berusaha memancing lawan ke salah satu sisi untuk nanti dilempar ke sisi seberang, entah itu ke sisi Nico Williams atau ke sisi Lamine Yamal. Dan sisi seberang itu biasanya udah keburu kosong karena ketika Spanyol memancing pemain di sisi kiri atau kanan, sisi yang berbalik yang di seberang itu udah kosong dan enak untuk Lamine atau enak untuk Nico Williams ngelakuin pas-pas atau ngelakuin dribble ke mulut gawang. Menurut gua sekarang Spanyol udah move on dari tiki taka dan menemukan sosok yang tepat dari Lamine Yamal dan Nico Williams yang bisa mensupport pola permainan baru mereka gitu. Dan kalau ngejawab pertanyaan Mas Moderator tadi, menurut gue Spanyol sekarang udah down to earth ya, nggak terlalu berpaku ke nama-nama besar gitu. Bahkan Morata yang di usianya yang udah senja ini nggak terlalu ke expose ya. Mereka sekarang punya nama-nama humble kayak yang prestasinya bagus tapi nggak terlalu di milking sama media, nggak terlalu dibikin sebegitu wah sama media. Beda sama Inggris ya yang walaupun nama lu nggak begitu oke gitu tapi selalu aja ada momen atau selalu aja angle, selalu aja ada narasi yang membuat lu seolah-olah bagus gitu. Dan
Itulah beda Spanyol sekarang menurut gue. Nah, Damar nih, berhubung tadi Aldo bilang lah ada eranya pemain tuh diagung-agungkan media, dan Inggris kan masih terjebak dalam stigma itu 1 dekade ke belakang lah, bahkan dari zaman Beckham juga sebenarnya Inggris sudah seperti itu ya, orang-orangnya diwangi-wangin media, tapi ternyata kalau di ajang internasional seperti itu. Nah, Damar nih, lu ngelihatnya di Euro ini stigma itu masih melekat di Inggris nggak? Secara kan Inggris skuadnya tier 1 lah kalau sekarang lah hitungannya, dari depan sampai belakang. Inggris masih seperti itu nggak? Inggris ini timnas yang pemainnya agensinya tuh paling bagus deh. Oh. Jadi emang dijual, dipiarkan ya. Diarahkan untuk dijual. Bellingham loh, udah mainnya sebenarnya biasa aja kan, walaupun oke lah jago, tapi selama Euro ini paling dia 2 kali aja main bagus kalau menurut gue ya, walaupun gol salto yang kata bintang apa, berkah dari langit ya. Terus Gol dari langit. Gol dari langit. Kayak Madun ya, Bang. Cuman ya itu emang apa ya, Inggris itu pemainnya tuh nge-hire agensinya keren-keren bener. Dan ya mungkin kalau di sepak bola Inggris gitu kali ya, apa mungkin ini juga karena secara nggak langsung Inggris kan liganya dapat sorotan paling besar sekarang kan dalam dari 2010-an enggak dari pokoknya sepak bola Inggris tuh mulai menonjol itu semenjak kalau menurut gua Mourinho ke Chelsea. Dari situ tuh Liga Inggris langsung nge-hype dan banyak pemain bintang sana ngalahin hype-nya dulu seri A kan, yang ibaratnya dulu tujuan bintang-bintang tuh gua harus main di seri A nih. Nah sekarang karena mungkin industrinya berubah, jadi ke Inggris jadinya benar-benar yang segala apapun tentang Inggris tuh menarik dijual. Dan itu jadi bahan gorengan di media sosial tuh paling enak. Lo ngatain apa misalnya, lo banter Alexander Arnold nih, padahal sama-sama lagi bela Inggris. Cuman kalau Alexander Arnold main jelek, pasti jadi bahan banter fans MU, atau sebaliknya ada Phil Foden juga. Phil Foden main jelek, bakal jadi bahan banter fans Chelsea lah, fans Liverpool atau fans lain kan kayak gitu kan. Nah itu makanya gue bilang pemain Inggris ini agensinya bagus-bagus lah, tier 1 agensinya lah. Tim humasnya keren-keren. Dan menurut gue karena itu penting bagi Inggris untuk memenangkan laga final menurut gue. Karena bukan hanya gelar yang dia dapat, tapi seperti membungkam mulut netizen dengan sesuatu yang konkret menurut gue. Pentingnya mentalitas Inggris untuk menang tuh bagi gue saat itu ini. Dimana ya udah emang gue timnas yang emang punya pemain bagus dan punya prestasi. Kalau misalkan dia ini Inggris kalah di final nih, selesai lagi nih, bulan-bulanan juga pasti. Spanyol pemainnya bukan yang kata Aldo, bukan pemain-pemain pesolek yang Spanyol skuadnya humble lah kalau kata Aldo. Inggris masih seperti itu. Makanya menurut gue Inggris punya urgensi menang yang sangat tinggi. Nah, sebagai jembatan kita langsung ke ini aja ya, kita ngelihat apa tuh. Tapi ini tekanan Inggris untuk menang tuh sebenarnya sama kayak 2020. Aroma it's coming home tuh udah ada lagi kan. Itu kan itu yang ngebuat parah kan, maksudnya Inggris nih masa ya gue dicengin 2 kali udah nyampe final. Nah itu maksud gue, Mar. Mentalitas itu yang menurut gue bisa buat Inggris menang. Cuman ya kemarin kan gue meramalkan kalau nggak yang juara Jerman atau Portugal, dua-dua udah kalah. Jadi ramalan gue emang bukan buat diperhitungkan memang. Nah kita ke babak final. Bintang deh, Spanyol atau Inggris? Why? Sebagai fans Inggris ya maunya Inggris. Tapi biasanya dilepas dulu. Nah biasa dilepas ya Spanyol lah.
gue kita realistis aja gitu. Spanyol mereka rekor loh 6 kali berturut-turut mereka menang. Ya kan, dari fase grup menang semua, 16 besar menang, perempat final menang, semifinal menang tanpa ada adu penalti sama sekali. Nggak ada kan? Spanyol waktu ada lawan Jerman. Golnya semua clean dan clear, open play. Iya, nggak ada satupun yang kontroversi lah hitungannya gitu kan. Jadi berdasarkan itu ya harusnya sih Spanyol dengan semua keunggulannya ya. Tapi ya itu balik lagi tadi kita bahkan dari episode 1 kita bilang ada UEFA, ada agenda, segala macam ya. Bukan tidak mungkin kalau Southgate punya nilep duit lebih banyak gitu kan, Inggris nilep duit lebih banyak, ya siapa yang tahu tiba-tiba comeback lagi Inggris tiba-tiba menang gitu kan, nggak ada yang tahu juga gitu. Cuman secara realistis kita mikir ya gue milih Spanyol. Oke. Dan Lamine Yamal jadi best player kayaknya. Itu happy ending tuh ya. Kayak Delta Massage. Dia bukan cuma jadi best young player, tapi dia akan jadi best player kalau Spanyol menang. Itu rekor sih kayaknya kalau anak 16 tahun udah jadi best player of the tournament. Kayaknya karena siapa lagi di Spanyol? Siapa lagi coba? Lihat Fabian Ruiz enggak. Morata enggak. Rodri? Nico Williams sih masih mungkin ya, cuman kayaknya enggak juga. Ya Lamine Yamal siapa lagi? Dia udah golin, dia assist 3, 16 tahun gitu ya. Bisa jadi. Ya dan secara bisnis penyelenggara turnamen juga memperhitungkan hype netizen loh untuk menunjuk player of the tournament pasti. Iya. Siapa yang hype itu nilai plus secara bisnis ya. Nah, sekarang kita bergeser ke Aldo nih. Aldo di samping wasit kemarin setelah tiup peluit panjang katanya ke dress room-nya Inggris dengan segala macam kemungkinan Inggris dibantu UEFA, tapi secara taktikal Spanyol di atas Spanyol atau Inggris nih yang menang. Kalau mempertimbangkan akta sakit hati, gue ingin Spanyol yang juara. Tapi menarik disimak sih menurut gue, karena pola permainan Inggris dan Spanyol itu menurut gue mirip ya, agak mirip lah gitu. Mereka sama-sama mengandalkan kecepatan di sisi kiri dan kanan gitu. Dan kita tahu Inggris punya pemain-pemain belakang yang cepet banget gitu, kayak Kyle Walker, terus ada Kieran Trippier gitu kan, terus belum lagi sayapnya ada Saka, terus Spanyol kita tahu tadi kita ngebahas mereka di era baru, era sepak bola modern. Jadi kalau dari kacamata penonton biasa, Inggris antara Spanyol, juga Inggris nih. Inggris ya? Dengan faktor non teknis, bumbu-bumbu yang tidak bisa kita tebak gitu. Siapa tahu nanti malah Harry Kane di menit ke 90 dapat penalti, terus dia bisa ngegolin, terus dia jadi top scorer. Sekarang Harry Kane kan 3 gol dari penalti, dan nanti di final dia juga ngegolin, dia top skor, Inggris juara, kurang apa lagi? Bellingham Ballon d'Or, kurang apa lagi Inggris diagung-agungkan media. Kepentingan bisnis medianya cukup tinggi Inggris ya sebenarnya ya. Kalau Spanyol kayaknya lebih pure ya. Oke, kalau Damar dari sudut pandang orang Bekasi gimana, Mar? Udah bukan orang Bekasi, orang Tangsel di sana, Bang. Oh, Tangsel. Bang. Sebagai calon warganya wali kotanya Marcel Widianto nih. Nah, Inggris atau Spanyol? Kalau gua lihat, kalau gue pengennya sih Spanyol menang. Karena ngelihat pola permainan, terus pemain-pemainnya juga tadi kalau kata Aldo humble, down to earth.
Ya, maksudnya pemain-pemain Spanyol itu sebenarnya jago-jago, cuman nggak dipoles media sebagai bintang gitu loh. Kita lihat ada Rodri. Rodri itu di City kurang jago apa coba di City kan, Rodri. Terus ada Fabian Ruiz, Lamine Yamal juga kan. Cuma ya itu tadi bener, pemain Spanyol ini sekarang tuh nggak ada sorotan media yang gemerlap gitu loh, nggak kayak zaman Xavi, Iniesta, terus Fernando Torres. Cuma secara permainan juga gue perhatiin selama Euro ini juga paling enak ditonton sih. Open play. Cuman balik lagi yang tadi gue bilang, Southgate ini pelatih yang adaptif dan dia punya squad yang benar-benar di lapis duanya tuh yang benar-benar bisa diandelin. Tahu-tahu lagi ketinggalan bisa masukin Cole Palmer atau siapa Oli Watkins, terus masih ada Ivan Toney juga, terus dia masih ada Anthony Gordon yang kalau di babak kedua dimainin itu untuk lari-larian tenaganya masih banyak banget itu dia, dan bisa maksud gue bisa ngasih perubahan gitu yang signifikan dalam permainan. Kan kita sepanjang babak dari babak 16 besar aja kan Inggris juga kelihatan banget comeback terus kan, king of comeback lah di Euro ini Inggris tuh. Dari lawan Slovakia, lawan apalagi Swiss, lawan Belanda juga, semua dari comeback kan. Dan yang itu benar-benar si Southgate ini kalau dia masih adaptif kayak sekarang dan bisa ngebaca situasi dengan baik dan masukin pemain-pemain dengan tepat, gua rasa sih Inggris. Okay. Walaupun ya harapan lu sih Spanyol ya. Walaupun Spanyol ngalahin Italia juga sakit hatinya, tapi ya udah ya. Gimana? Ini saya mau nambahin boleh Bang? Boleh Bang. Saya kasih panggung Bang. Wah ini dong, biar dokter kita lihat nanti biar bisa dapat endorse ya kan? Benar. Itu kutus-kutus ya Bang ya? Kutus aja. Enggak, jadi kan ini dua teman saya ini mendukung Inggris ya. Sedangkan gue sendiri yang dukung Spanyol gitu. Padahal bukan mendukung bukan mendukung, meramalkan. Iya, meramalkan. Padahal gue sendiri yang fans Inggris tidak menjauhkan Inggris gitu. Cuman mungkin ada beberapa faktor yang mungkin akan Inggris akan menang. Pertama ada Rodri. Tadi kan Damar sempat mention Rodri ya. Rodri itu kan punya rekor selalu tidak pernah kalah ya. Dulu zaman masih main di Man City ya. Pokoknya setiap dia starter dia nggak pernah kalah. Di Spanyol pun dia starter nggak pernah kalah di Spanyol. Nah, tapi di Man City rekor itu kandas waktu lawan MU di final Piala FA. Saat di tengahnya itu Rodri ngelawan Kobbie Mainoo. Nah, di final nanti Rodri akan ketemu lagi sama Kobbie Mainoo. Nah, gue nggak tahu jinx-nya apakah tiba-tiba Rodri akan dikantongin lagi oleh Kobbie Mainoo atau enggak, dan akhirnya rekor dia dengan Spanyol juga gugur seperti rekor dia sama City oleh Kobbie Mainoo. Nah, itu gue nggak tahu. Dan satu lagi, selama ini kita selalu melihat bahwa Inggris setiap masuk babak knockout terus harus adu penalti, mereka selalu babuk ya. Dari zaman 2004 sampai mungkin 2000 terakhir itu 2018 Inggris akhirnya bisa menang adu penalti lawan Kolombia. Tapi pas kemarin kita lihat lawan Swiss, itu pemain Inggris nggak ada satupun yang panik. Ada Harry Kane, ada Cole Palmer, ada Ivan Toney, semuanya yang jago tendangan penalti. Dan gue rasa kalau nanti pertandingan final 0-0 misalkan atau sebagai penalti, karena gue bukan menjauhkan Inggris sih buat adu penalti, karena sekarang Inggris kalau adu penalti gila banget. Kalau adu penalti Inggris ya berarti ya? Iya, kalau adu penalti Inggris. Tapi kalau pertandingan selesai di babak 90 menit atau 120 menit, kayaknya sih Spanyol. Tapi kalau sampai adu penalti gue rasa Inggris. Satu hal lagi menurut gue. Oh iya. Aldo dulu nggak apa-apa. Aldo. Oke, satu hal lagi menurut gue yang menjadi faktor keunggulan Inggris adalah physicality mereka ya. Kemarin pas di Belanda kelihatan banget
back mereka, bahkan Declan Rice yang pemain tengah mereka benar-benar memaksimalkan fisik. Jadi ketika ada duel fisik, pemain Inggris ini udah siap gitu. Kita kalau ingat di beberapa kali serangan Belanda, mudah untuk Inggris lepas dari sana karena faktor fisikal itu gitu. Dan kembali ke Spanyol, kita tahu pemain-pemain Spanyol lini serangnya punya physicality yang enggak begitu bagus. Jadi ketika mungkin pemain-pemain Spanyol itu udah udah terintimidasi sama fisikalnya Inggris, mereka mungkin akan kesulitan gitu. Oke, jadi sebenarnya penting bagi Spanyol buat menuntaskan laga di 90 menit pertama ya bagi gue ya. Ketika udah masuk extra time atau adu penalti, Inggris masih punya stamina dan track record adu penalti di Euro ini dia Inggris bagus ya, seperti itu. Bang, tadi nambahin dikit aja Bang. Boleh, banyak juga Bang, apa Bang? Dikit aja Bang, sebanyak banyak lah. Tapi walaupun gue secara sadar tadi bilang Inggris bakal menang, Inggris itu salah satu penghalang mereka buat menang itu Harry Kane Bang. Tahu nggak kenapa tuh? Bahwa sial dia, tim yang dibela kagak pernah juara. Bau dia. Ya. Badannya bau dia. Itu dia. Dia dari zaman di Tottenham, Inggris dari 2018 sampai 22 nggak pernah juara. Dia ke Munchen mau juara aja kagak jadi juara tuh Bang. Padahal Munchen berapa tahun 9 tahun berturut-turut ya sebelumnya ya. Iya. Sampai Kingsley Coman tuh yang sepanjang karirnya nggak juara liga gara-gara Harry Kane tuh. Jadi nggak juara tuh. Nah itu makanya. Itu enaknya gimana Harry Kane? Dimainin apa ditinggalinnya di hotel ya? Inggris juara ya? Dikunci di kamar hotel kayaknya. Rumornya dia udah balik ke Inggris, Mar. Wah. Motor lupa dimatiin. Udah kemarin di JNE ke Inggris. Makanya gue secara sport entertainment tuh gue sebenarnya berharap Inggris menang, karena ketika Inggris menang tuh banyak hal yang pecah kan. Harry Kane, Inggrisnya, terus Southgate-nya, terus plot twist bagi Spanyol itu sebenarnya lebih ramai di sosial media sih. Tapi kalau Inggris kalah juga bakal rame, tetap rame sih. Ya. Pasti perdebatannya kan balik lagi ke Bellingham dan dapat Ballon d'Or salah satunya kan, terus Harry Kane, segala macam-macamnya. Kandidat moderatornya nge-freeze. Wah, moderatornya yang nge-freeze sekarang nih. Wah, kacau. Moderatornya ngantuk ya. Ini ya udah jam tidur, udah jam 9 dia langsung lep ya deh. Hei, moderator. Hei. Woi. Ada kendala teknis. Udah, kita lanjut aja dulu tanpa moderator sementara. Kita ambil alih. Tapi menurut gua mungkin ini emang momennya Inggris ya, kalau menurut gue ya, karena Inggris itu udah ngebangun dinasti Southgate dari 2018. Nah, udah jalan lagi Bang, udah jalan ya. Nah, itu dia. Udah ngebangun dinasti dari 2016. Nah, udah sekitar 8 tahun kan Southgate ada di timnas Inggris. Mungkin sekarang adalah momen terbaik dia untuk mengkonversi 8 tahun dinasti itu sebagai gelar gitu. Dan timnas Spanyol menurut gue walaupun mereka bagus secara kolektif, balik lagi apakah mental mereka juga bagus gitu untuk menghadapi final tahun ini, karena relatifnya mereka banyak nama-nama baru yang enggak disenggol sama media gitu. High war-nya kayak gimana
Apakah Spanyol bisa menetralisir cywar dari media-media Inggris? Kita nggak tahu. Apakah itu jadi faktor? Kita nggak tahu. Oke, kalau kayak gitu, Damar, final hasil akhir berapa untuk kemenangan siapa? Kalau untuk 90 menit, bisa 90 menit Spanyol 2-0. Tapi feeling gue bakalan lebih dari 90 menit dan yang menang Inggris. Oke, berarti adu penalti yang menang Inggris. Ya. Aldo, skor berapa untuk kemenangan siapa final Euro 2024? Menurut gua nanti di final menit ke 60 atau 70 Dani Olmo kena kartu merah. Dan Dani Olmo kena kartu merah. Di sana adalah jadi turning point-nya Inggris untuk bisa berbalik menguasai pertandingan dan dapat penalti di menit 8 dikonversi oleh Harry Kane. Inggris juara, Harry Kane jadi top skor, Bellingham jadi man of the match, dan ya kita tahu satu media nanti bakal pecah. Inggris berarti ya. Kalau tadi Damar Inggris melalui babak adu penalti, ini Aldo Inggris melalui skenario UEFA ya. Skenario UEFA. Bintang, skor berapa untuk kemenangan siapa? Kan tadi gue prediksinya ini kalau 90 menit atau 120 menit Spanyol juara ya. Gue melihatnya mungkin sama kayak Damarnya 2-0. Mungkin Lamine Yamal akan assist. Yang golnya mungkin Dani Olmo atau Fabian Ruiz, karena dua pemain itu yang kayaknya paling sering kedengeran buat ngegolin gitu kalau buat Spanyol. Nah, tapi kalau skenario-nya Inggris yang menang, ini gue akan mengikuti skenario waktu Real Madrid lawan Liverpool. Di menit-menit awal kan salah cedera nih. Nah, sekarang giliran Lamine Yamal cedera nih menit awal nih. Cedera di tackle sama Kyle Walker ya kan. Ya, Kyle Walker kena kartu kuning doang gitu. Nah, loss kayaknya. Pertandingan mungkin jadi 0-0 sampai 120 menit. Nah, di situ Ivan Toney masuk, Cole Palmer masuk, adu penalti menang. Karena gue rasa kalau Lamine Yamal cedera atau apa, kemarin kan Pedri cedera oleh siapa sama si Toni Kroos. Kayaknya dia nggak terlalu ngaruh. Tapi kalau Lamine Yamal yang cedera, di final lagi kayaknya akan mentalnya ke Spanyol mungkin akan ngaruh. Karena dia sekarang bintangnya dia ya, starnya dia gitu loh. Bukan yang lain. Kalau mungkin Nico Williams atau yang lain pada cedera kayak kemarin si Morata kena tackle sama Stewart kan, yang nggak ada yang peduli juga kalau Lamine Yamal yang cedera kayaknya buyar kayaknya Spanyol. Gitu kalau kata gue. Rupa-rupanya dari bahasan malam ini angin bertiup ke Inggris ya. Apakah football is closer to coming home? Bisa jadi berarti ya. Jadi skenario ini terlalu nyata untuk balik Inggris kayaknya. Udah bisa ditebak sebenarnya, udah bisa ditebak dari isu-isu yang beredar. Betul. Ya, udah terlalu sama kayak pas 2022 lah. 2022 pas Messi juara kan tiba-tiba secara yang pertama kalah lawan nggak ada yang menyangka kalah lawan Arab Saudi kan di pertandingan pertama, tiba-tiba setelah itu blast menang terus kan, Messi golin terus itu terlalu manis aja gitu loh. Nah sama kayak sekarang itu juga gitu kan. Secara skenario terlalu indah berarti ya. Memang. Iya terlalu indah betul. Sama kayak Messi. Dan lagi-lagi di skenario UEFA atau skenario FIFA gitu, kalau FIFA di Piala Dunia. Lagi-lagi yang dapat nggak enaknya Belanda. Nah, kalau ya walau di samping itu tetap harus berbenah dong. Betul. Kan kalau di episode pertama Harvey sama Ijul bilang Ronaldo donatur ya. Ini kayaknya sekarang Inggris tuh bukan donaturnya, dia kayaknya Bu Megawati itu Luhutnya kayaknya. Yang punya lapangan. Yang punya lapangan dia kayaknya. Ketua panitia. Lapangan kamu ngasih lewat ya. Ketua panitia, Bang. Oh benar, ketua panitia. Ketua panitianya nih Inggris kayaknya. Sepak bola Inggris tuh sudah mulai takut kehilangan panggung. Karena menurut gue sepak bola dengan yang sekarang jadi industri hiburan, ya mau nggak mau harus menghidupi Inggris lah ibaratnya kan. Iya benar.
Benar. Kapan lagi? Yang selalu digembar-gemborkan sebagai negara pencipta sepak bola kan Inggris. Dari sejarahnya juga udah lama, cuman prestasinya minim kan ibaratnya Inggris tuh. Piala dunia cuma 1 kalau nggak salah 66. Iya, 66. Euro belum pernah juara. Iya. Iya, sebenarnya secara kita ngelihatnya secara umum ya kasih aja lah sekarang deh udah mumpung skenarionya lagi bagus gitu ya. Iya, benar. Karena kalau diundur ke 2026 kayaknya banyak tim yang lebih jago nanti. Agak susah di otak-atiknya 2026. Sekarang Iya. pas. Harusnya 2020 gua rasa. Harusnya 2020 kayaknya. Setuju Iya, gue. ya. Sekarang kita lihat di Euro 2024 ini banyak banget timnas dengan komposisi pemain muda kan, kayak Italia, Spanyol, yang mungkin bukan panggung mereka buat di tahun 2024 ini, tapi siapa tahu panggung mereka ada di turnamen berikutnya gitu. Nah, berhubung tim-tim yang bagus-bagus itu belum mekar ya, inilah waktunya Inggris ambil arisan duluan gitu. Iya. Dijuarakan. Inggris dijuarakan ya. Ini kan sama kayak Indonesia ya. Kalau kemarin Prabowo nggak menang, kapan lagi kan momentumnya udah habis dong, mati dong. Masuk TikTok nih. Mati dong, maksud gue bukan mati. Lu bagian TikTok gue udah bilang mati-mati, jangan dipotong TikTok. Gue nggak ikutan dia kalau ini aja. FYP nih. Gue nggak ikutan dulu aja. Udah aja apa ya? Enggak, sedikit. Bilang ntar kita. Kesamaannya adalah ketika ini momentum terakhir untuk memenangkan laga, memenangkan kompetisi, jalan satu-satunya menghalalkan segala cara kan. Oke, itu dia bola Bedo. Thumbnail Dok, judul Dok. Inggris 2024 sama dengan Prabowo 2024 nih Dok. Aduh. Ini masuk. Nggak ikutan. Bahaya nggak jadi nih kita bahas final nanti. Ada yang mau closing statement? Ya satu-satu aja Bang. Oke, closing statement. Harapannya untuk ini harapan buat laga final berarti ya. Closing statement harapan buat laga final. Aldo, gimana harapan buat laga final nanti? Harapan gue sih wasit waras ya. Karena sekarang zamannya teknologi gitu. Kita tahu permainan bola sekarang udah ada teknologi VAR gitu dengan segala macam akuratannya. Cuman balik lagi VAR itu kalau diibaratin semacam ChatGPT lah gitu. Lu enggak serta-merta bakal pinter kalau ngandelin ChatGPT doang. Lu harus punya basic, harus punya wawasan yang memang bagus biar bisa nge-utilize ChatGPT dengan lebih maksimal gitu. Nah, sama wasit. Wasit menurut gua nggak bisa terlalu mengandalkan VAR gitu, karena kan balik lagi interpretasi di lapangan itu beda ya. Momen ketika selisih sepersekian milidetik itu beda banget gitu. Jadi ya harus waras lah wasitnya, nggak jangan terlalu mengkambing hitamkan VAR jadinya. VAR sebenarnya teknologi yang harus digunain dengan pintar gitu. Determinasi terhadap jalannya laga tetap harus di atas teknologi ya, Dok. Gitu. Benar. Oke, kalau Bintang gimana Tang harapannya laga final nanti Tang? Harapannya mungkin sama kayak semifinal ya. Semifinal itu dua-duanya pertandingan yang menurut gue seru banget ya gitu. Harapannya seperti itu. Jadi ketat lah gitu. Satu sama lain nggak ada yang terlalu super power seperti Barcelona lawan MU tahun 2009 di final Liga Champions yang terlalu super power ya. Gitu. Jangan sampai kayak gitu. Nah, sama satu lagi mungkin tadi nyambung sama Aldo ya. Kalau Aldo bilang semoga wasitnya waras, gue berharapnya kalau memang ada skenario
yang mengarah ke untuk memenangkan satu tim, jangan kelihatan banget lah gitu. Jangan terlalu nyata seperti Anwar Usman menggolkan 10 tahun gitu kan untuk jadi wakil presiden gitu. Jangan gitu kan. Nah gitu loh, ya kan? Jangan sampai terlalu kelihatan gitu. Kalau bisa ya tipis-tipis aja lah kalau mau diliatin gitu. Gitu sih. Oke. Damar, harapannya laga final berlangsung seperti apa, Damar? Harapannya dia bisa menghibur lah ya. Yang enggak selama ini kan Euro 2024 kan dikritik karena kurang seru, terus mainnya gitu-gitu aja. Ya, harusnya partai puncak ya saling jual beli serangan lah. Seenggaknya kayak di final 2020 kan lumayan tuh Italia Inggris. So, itu apa feel-nya dapat kan, jadi nggak boring lah. Atau kayak final ya 2022 juga final Piala Dunia juga lumayan feel tuh. Seru banget itu. Argentina Prancis tuh seru banget itu. Terus kalau harapan satu lagi sih seperti yang tadi gue bilang, gue pengennya sih Spanyol yang juara ya, karena Spanyol bela Palestina, Inggris enggak, udah itu aja. Ini Mantap banget nih closingan. ini nanti thumbnail tambah bendera Palestina buat Damar ya. Thumbnail ya, cocok. Gokil. Mar, apa hukumnya? Penjara J, kalau salah di penjara. Apa hukumnya gue masih pakai Aqua nih, merek Danone di rumah nih, Mar? Gimana menurut lu? Kalau belum bisa ganti ya nggak apa-apa lah. Kan boykot itu semampunya J. Indah sekali. Itu dia penutup yang indah ya, bola malam. Kita akan berjumpa lagi setelah laga final Euro 2024 yang akan dimenangkan oleh pemenangnya. Ya, Inggris dan Spanyol. Pemenangnya. Ya, jadi kalau di Twitter tuh 4 besar kemarin adalah perangnya negara-negara penjajah ya. Iya benar. Oke, kalau gitu. Hewan-hewan apa yang mirip gorengan? Katak dalam tempura ya, Bang. Itu dia. Oke, selamat malam. Salam olahraga.